Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang kita akan melanjutkan. Ya, Alhamdulillah Ibu. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai digital imaging ya. Jadi teknik-teknik untuk foto produk, kemudian cara editingnya ya, supaya produk yang kita pasarkan atau kita posting itu bisa menarik perhatian para calon pembeli ya. Nah, materi ini langsung disampaikan sama Om Ian ya. Kita pernah bertemu di materi Rumus Waris ya. Di mangga Om, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini bisa kembali di sini untuk sharing ya dengan Ibu Bapak semua. Pada materi kali ini, alhamdulillah saya akan sharing materi tentang foto produk dan digital imaging. Nah, materi pertama itu adalah tentang foto produk. Tapi di sini saya tidak akan sharing bagaimana fotografi secara umum, maksudnya tidak akan berbicara masalah bukaan berapa, shutter speed, lensa dan sebagainya yang merupakan ilmu dari fotografi. Kenapa? Karena zaman sekarang kan kita sudah menggunakan handphone ya dalam motret dan sebagainya. Sementara kalau foto di handphone itu lebih otomatis gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengatur angle, mengatur konsep dan komposisinya. Tapi alangkah lebih baiknya juga sih sebenarnya untuk kedepannya ketika usaha Bapak dan Ibu berkembang bisa menyewa fotografer yang lebih profesional, atau Ibu Bapak bisa belajar lagi tentang fotografi yang lebih profesional di mana menggunakan kamera-kamera DSLR untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi bukan berarti kita menggunakan kamera pocket, kamera handphone itu tidak bagus ya. Zaman sekarang itu sudah luar biasa sekali lah dibanding saya zaman dulu ketika masih menggunakan kamera pakai lensa gitu. Ya biarpun mungkin dari segi penghasilan saya lebih senang zaman dulu gitu kan. Karena zaman dulu tidak semua orang bisa motret produk sehingga saya banyak order seperti itu. Nah, oke, kita mulai saja ya. Screen sharing gitu. Oke, untuk slide pertama nih, untuk rekan-rekan semua, kira-kira apa yang membedakan dari ketiga foto di atas? Ada gambaran nggak nih? Ketajamannya Pak beda. Gimana Pak? Ketajamannya beda dari kecerahan juga. Ya, kecerahan ya, kejelasannya. Ya. Ya, yang sebelah kanan ini, yang sebelah sini lebih terang dan lebih jelas. Yang sebelah sini lebih gelap, yang sini lebih gelap sekali. Nah, maksudnya apa? Bahwa memotret itu adalah, oke, kita ke ini. Nah, kalau yang gelap dia menggunakan cahaya alami, ya, dari jendela seperti ini. Sedangkan foto yang lebih terang dia menggunakan reflektor untuk mengisi area gelapnya. Jadi area gelapnya itu diterangi oleh reflektor, tapi tetap masih menggunakan cahaya alami dari luar sehingga gambar lebih terang dan jelas. Ini maksudnya apa? Bahwa fotografi itu adalah cahaya, sedangkan foto itu cahaya, grafos adalah gambar dan lukisan. Jadi kalau kita mengambil simpel bahwa memotret atau fotografi adalah
seni melukis dengan cahaya. Jadi kita nggak akan mungkin bisa memotret tanpa ada cahaya. Jadi cahaya itu adalah elemen yang sangat penting kita mengambil gambar. Bagaimana kita memainkan cahaya, bagaimana cahayanya dari sini, sehingga objek itu bisa bagus terlihat oleh mata. Seperti ini ya. Dengan sedikit bantuan dari reflektor, area gelapnya bisa kita terangi di sini. Biarpun mungkin saya ada pengen ada kesan tetap area gelap di sini sebagainya. Jadi itu tergantung dari konsepnya seperti apa nanti kita melukis dengan cahayanya. Pada dasarnya kita motret itu zaman sekarang itu kita pada dasarnya motret bisa sebagai untuk kenang-kenangan, untuk menceritakan kisah perjalanan, untuk komunikasi, atau untuk pembuktian diri kita udah ada di sini, kita udah ada di sana, kita udah travel ke sini, gitu kan? Untuk mengungkapkan perasaan, untuk merayakan, gitu kan? Kalau ada event-event tertentu kita mendokumentasikan itu kan untuk merayakan, untuk melindungi jika kita punya properti, jika kita punya sesuatu hal yang perlu didokumentasikan, dan untuk dokumentasi. Nah, salah satunya adalah kenapa kita memotret adalah untuk menjual atau menjadi iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media yang ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Kecenderungan dalam fotografi iklan adalah membuat foto, bukan mengambil foto. Nah, bedanya di sini membuat foto dan bukan mengambil foto. Kalau mengambil foto, misalkan kalau dalam istilah fotografi itu namanya kayak candid, gitu kan? Ada kalau candid itu biasanya terjadi di event-event dokumentasi atau di wedding atau di street fotografi, itu lebih ke fotografi umum lah. Nah, tapi kalau iklan kita membuat foto, kita meng-create ini mau seperti apa nih, produk itu mau seperti apa. Kalau pakai model nanti modelnya seperti apa, mau di mana, gayanya seperti apa. Jadi kita meng-create foto itu. Itu fotografi iklan. Kita meng-create, membuat konsep sehingga pesannya nanti seperti apa yang tersampaikan dari yang dilihat oleh orang. Oke. Secara garis besar ada dua jenis fotografi komersil atau iklan itu. Pertama adalah bersifat hard selling, gitu kan. Sama aja kayak kita waktu pelajaran copywriting kan ada hard selling, ada soft selling dan story selling, sama aja soft selling. Nah, kalau fotografi juga sama. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kita langsung aja gitu kan, fotonya jelas bahwa kita menjual jaket bomber, nanti seperti ini bentuknya, looknya seperti ini, bahannya seperti ini, itu sangat jelas tuh Pak. Nah, kalau yang soft selling itu menjual produk tapi tidak dapat produknya, kita tidak bisa melihat langsung gitu kan, tidak diiklankan secara langsung dalam bentuk gambar ataupun video. Tapi yang ditampilkan adalah kesan atau pencitraan. Bisa contohnya ya produk rokok gitu kan. Kalau kita melihat produk rokok kan kita jarang melihat orang yang lagi merokok atau rokoknya. Pertama karena dilarang oleh peraturan. Sehingga pembuat iklan rokok membuat iklan-iklan atau foto-foto produknya dengan tampilan-tampilan yang soft selling seperti itu. Karena pada dasarnya fotografi iklan itu adalah membuat foto, bukan mengambil foto ya, maka membuat itu kita perlu merumuskan suatu konsep. Nah, konsep seperti apa? Nah, konsep yang bagus yang kalau zaman sekarang disebut Instagramable gitu kan, enak dilihat gitu kan di Instagram adalah pertama konsepnya adalah kira-kira pesan yang ingin disampaikan dari foto ini apa gitu kan. Pesannya seperti apa? Apakah kalau misalkan foto baju ingin ditangkap oleh orang lain itu lucu, gitu kan? Ingin ditangkap oleh pemirsa itu elegan, mewah, futuristik. Kalau laki-laki ingin tertangkap seperti gagah, maskulin atau metroseksual, gitu kan? Pesannya seperti apa gitu kan? Yang ingin disampaikan dari nantinya. Nah, kedua adalah setelah konsep itu jadi, ada kesamaan persepsi antara fotografer dan pemilik produk. Tapi karena kita UKM kan biasanya kita motret sendiri, ngedit sendiri, semua sendiri. Nah, nanti kalau kita udah nyewa fotografer, maka itu harus disamain tuh persepsinya. Jangan sampai kita pengen seperti itu, fotografernya nangkapnya seperti itu. Nantinya jadinya kan
udah rugi waktu, udah rugi harus direvisi dan sebagainya, itu malah nambah cost lagi. Nah, setelah pesan yang disampaikannya terkonsep dengan baik, persepsi fotografer dengan pemilik produknya sudah terjalin. Nah, sekarang tinggal eksekusinya, bagaimana memvisualisasikan pesan dan persepsi tersebut dalam sebuah foto tersebut. Nah, di sini contohnya adalah foto sepatu ya. Kira-kira yang tertangkap dari foto ini apa ya? Ini ada asap, ada lubang-lubang. Kalau saya melihatnya bahwa sepatu ini adalah sepatu yang anti panas. Seperti itu. Nyaman, fleksibel. Dari satu gambar aja itu bisa kelihatan. Kita melihatnya, oh ini sepatu buat dipakai di siang hari, di pantai misalkan, atau di kegiatan-kegiatan yang cuacanya terik, terus kelihatan bahwa ini fleksibel, enak dipakai dan nyaman. Nah, dari satu foto aja visualnya, kesannya yang mungkin kesan yang saya ambil, yang saya lihat dengan kesan yang dilihat oleh Pak Jajang, Bu Imas dan semua yang di sini di foto yang sebelah kiri kanan ini mungkin beda-beda gitu kan. Beda-beda. Nah, tapi pasti punya satu kesamaan ketika melihat asap bahwa ini sepatu ini adalah breathable. Artinya tidak gerah gitu, tidak panas sepatu ini dipakai. Nah, kunci keberhasilan dalam fotografi produk gitu kan, karena foto produk itu adalah ujung tombak kita kan. Mau kita jualan di Facebook, mau kita jualan di marketplace, mau jualan di WhatsApp. Nah, foto adalah ujung tombaknya, gitu kan? Bagaimana foto kita diklik oleh orang lain, dilirik oleh orang lain, gitu kan? Nah, kan sebelum orang itu melihat harga atau membaca deskripsi tentang produk, kan foto dulu yang dilihatnya, gitu kan? Nah, bagaimana? Nah, kunci-kuncinya adalah pertama foto tersebut harus jelas, pastikan jelas, tidak poek, gitu kan? Kalau dalam bahasa Sundanya itu cekas, gitu kan? Cekas fotografi. Terus fokus tidak ngeblur. Yang kedua, memiliki point of interest atau center of interest atau foto utamanya gitu kan, dari produk tersebut yang mau ditonjolkan apanya gitu kan. Yang ketiga, punya komposisi yang menarik. Nanti kita bahas selanjutnya apa itu komposisi. Yang keempatnya, memancarkan kesan dan pesan yang diinginkan sesuai dengan konsep tadi. Jangan sampai kesan bajunya dress tapi ditampilkannya dengan gaya bajunya dress, target marketnya ibu-ibu kan, karena dress, ibu-ibu elegan, ibu-ibu yang questionable, tapi fotonya gaya modelnya dengan gaya cute. Nah, itu kan nggak nyambung. Yang terakhir adalah yang paling penting kalau zaman sekarang adalah menggugah minat orang untuk ngeklik, untuk melihat lebih lanjut, atau mengklik untuk membaca deskripsi dari produk tersebut. Tika bitaeun. Tika bitaeun, nah betul. Lihat orang tuh tika bitaeun gitu kalau makanan. Oke, kita belajar komposisi ya. Nah, ada beberapa bentuk komposisi. Komposisi adalah bagaimana menata foto kita, gitu kan? Menata foto kita sebaik mungkin agar orang menarik untuk dilihatnya. Nah, pertama adalah pastikan hal-hal detail atau kesan yang ingin disampaikan itu tidak tertutup oleh hal-hal yang lainnya gitu kan, yaitu yang ditonjolkannya apa gitu kan. Nah, nanti hal-hal yang lainnya, hal yang kecil sebagai pelengkap itu atau aksesoris bisa disimpan di kiri kanan. Nah, kalau kita melihat foto ini, foto utamanya adalah anggur ini kan, anggur yang sebelah sini, yang di pojok kiri gitu kan. Nah, ini komposisinya adalah kalau di dalam fotografi namanya rule of third, di mana si objek diletakkan di sini, daerah ujung, bukan terlalu ujung ya, tapi di pojok sebelah sini. Nah, di sini. Ini namanya komposisi rule of third. Sementara aksesoris ini, yang dua ini, anggur yang 1, 2, ini untuk membuat seolah-olah ada garis, sehingga mata kita begitu kita buka melihat foto ini langsung pasti tertuju ke anggur yang ada di mangkok ini. Seolah-olah ada garis imajiner dari sini. Ini komposisi.
Oke. Nah, yang titik merah ini adalah di mana fokus atau barang atau kesan yang ingin ditonjolkan itu disimpannya di sini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Komposisi rule of third namanya. Oke, nah kayak gambar anak kecil ini kan kita simpan di sini. Ini luasnya seperti ini, jadi enggak di tengah-tengah, jadi mata kita enak melihatnya gitu kan. Ini adalah komposisi rule of third, adalah komposisi dasar dalam fotografi gitu kan. Nanti ada golden rules, ada komposisi horizontal, ada komposisi ini. Tapi kalau kita nguasain ini, maksudnya mata kita terlatih untuk memotret dengan komposisi rule of third ke komposisi yang lain itu lebih enak, lebih gampang. Nah, kita lihat kue yang sebelahnya sama, kita point of interest-nya atau poin utamanya dari foto tersebut kita simpan di sini. Yang ini adalah elemen pembantu. Nah, dituangkan ke sini seperti ini. Oke, ini adalah komposisi rule of third. Nah, setelah kita paham ada komposisi, ada angle pengambilan atau sudut gambarnya bisa. Kayak ini hamburger, ada diambil dari depan atau diambil dari atas. Oke. Tergantung nanti kesannya yang mau ditampilkan seperti apa. Nah, ada komposisi, jadi foto produk yang bagus ada komposisinya, angle-nya seperti apa. Nah, terus ada fokus utamanya, gitu kan? Seperti foto ini. Setiap gambar harus memiliki satu ide, satu topik yang menjadi pusat perhatian. Jadi kalau kita mau melatih, kalau kita udah motret nih, apakah foto kita itu benar-benar ini center of interest-nya sudah betul? Ketika kita pejamkan mata, kita buka, apakah mata kita langsung tertuju? Nah, berarti itu benar. Sama lihat nih foto ini, begitu kita ngelirik, pasti kita tertuju pada sirup yang ada di gelas ini. Biarpun ini secara komposisi beda dengan yang tadi. Ini kita ini motretnya tidak di background yang warna putih kan. Ada daunnya, ada pisang kan. Tapi mata kita langsung tertuju ke sini, gitu kan. Suatu gambar tanpa adanya point of interest ini itu akan membingungkan orang yang melihatnya. Ini mau nyeritain apa sih ini gambar ini? Ini mau menjual apa sih? Seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai elemen-elemen pendukung kayak pisang di sini, ada pepaya di sini, ada ini, itu mengalahkan point of interest yang akan kita tonjolkan. Komposisi, angle, point of interest yang terakhir balik lagi bahwa memotret, mengambil gambar adalah melukis dengan cahaya. Ada 3 jenis cahaya dalam fotografi. Ada 3 jenis cahaya ya, yang intensitas cahaya, ada sumber cahaya, ada arah cahaya. Kan? Nah, intensitas adalah kekuatan cahaya. Sumber cahaya itu ada cahaya outdoor, ada cahaya indoor, ada cahaya lampu. Nah, ketiganya adalah arah cahayanya. Nah, tapi karena balik lagi karena kita nantinya memotret pelatihannya dengan handphone, maka ini lebih ditekankan kepada sumber cahaya. Ada 2 sumber cahaya utama alami, gitu kan? Alami itu bisa dari ruangan, dari lampu, outdoor, dan dari outdoor juga. Nah, dari outdoor sama ini apa ini namanya? Saya lupa lagi. Lampu kilat lah, lampu flashlight. Oke, langsung dulu. Nah, ada 3 jenis foto produk kan untuk berjualan. Untuk berjualan itu ada 3 jenis foto produk. Pertama adalah foto katalog, yaitu foto produk yang hard selling seperti tadi, yang langsung kita menjual produknya. Foto produk yang jenis foto katalog ini bisa dipakai oleh model, bisa dipakai dipakaikan di patung manekin, atau bisa dipakai hanger, ditempel di tembok. Istilahnya langsung aja gambarnya seperti itu gitu kan. Nah, foto ini biasanya dipakai di marketplace, untuk dijualan di marketplace, di website, di toko online, atau di katalog IG
katalog WA. Nah, seperti gambar yang sebelah ini pertama dia memakai model, cuman modelnya dihilangin sehingga tinggal jaketnya aja. Diedit, tinggal jaketnya aja seperti ini. Ini namanya foto katalog. Yang kedua adalah foto creative desk namanya kalau di istilah di fotografi. Nah, foto ini biasanya foto berupa baju atau produk yang ditambahi oleh properti yang nyambung dengan produk utamanya. Nah, bisa untuk menambahkan pilihan warna atau untuk membuat memiliki kesan yang ingin ditampilkan. Nah, kesan tambahan karena adanya aksesoris. Kalau kayak foto katalog ini kan nggak ada tambahan aksesorisnya kan di sini kan. Ini benar-benar plek aja bahwa ini buat jualan, saya jual jaket istilahnya. Kesan yang ditampilkan nantinya itu bisa diperoleh dengan teknik editingnya. Sama angle-nya gitu kan, mau kesan mau seperti apa. Tapi foto creative desk pertama untuk membuat pilihan warna seperti yang sweater ini kan ada 3 pilihan warna, atau nah kayak seperti ini dengan teknik fotografi flat lie ini kita bisa menambahkan elemen-elemen sehingga membuat lucunya, cute-nya dapat gitulah kalau istilahnya. Kita simpan sepatu di sini, jam tangan seperti ini. Terus yang ketiga adalah foto lookbook. Biasanya digunakan untuk memvisualisasi produk ketika digunakan beraktivitas atau dipadu-padankan dengan item lainnya sehingga menginspirasi pembeli. Foto ini juga sering dipakai untuk pembuatan konten pemasaran, misalkan untuk konten quotes harian dan lain-lain, biasanya dipakai di IG atau bisa dipadu-padankan dengan testimoni atau menggunakan influencer atau endorser. Nah, kalau kita jualan di IG, baiknya kita punya 2 akun. Pertama adalah akun khusus untuk foto-foto logbook gitu kan, seperti ini, di mana baju yang kita dijual dipakai oleh model dilakukan di mana model itu sedang melakukan aktivitas, mau itu duduk, membaca dan sebagainya. Misalkan kita jual kaos nih, terus model tersebut menggunakan jeans. Oh, ternyata bagus ya kaos dengan jeans ini seperti itu. Nah, nanti si foto yang kedua akun IG yang kedua itu khusus katalog-katalog aja seperti ini. Fungsinya seperti buat apa? Yang pertama ini untuk membangun brand. Kalau kita foto lookbook ini kan membangun brand, membangun kelucuan. Terus kalau produk-produk yang sudah habis, yang sudah tidak kita jual lagi, nggak harus dihapus kalau di akun IG lookbook gitu kan. Nah, nanti yang stok ready-nya baru di akun IG yang fotonya foto-foto katalog aja gitu. Jadi si akun IG yang fotonya lookbook ini yang menggunakan teknik lookbook atau nanti pakai teknik yang ini yang creative desk ini itu untuk membangun brand aja, untuk membangun brand kita gitu kan, orang lain menjadi suka gitu. Nah, biasanya kalau foto-foto lookbook seperti ini kita bisa tambahin quote-quote, kalimat-kalimat lucu di sininya seperti apa. Jadi untuk membangun image-nya, kalau misalkan kita bangun jualan jilbab, nanti modelnya lagi ngaji atau lagi apa, kita tambahin quotes harian, quotes motivasi, quotes dakwah itu bisa. Nah, jadi lebih detailnya seperti ini nih. Ini adalah gamis pria. Foto katalog yang di tengah ini buat di itunya, foto lookbook ketika dipakai, sehingga orang itu kan kadang oh ini foto seperti kalau dipakai seperti apa sih? Nah, kan kita pengen lihat nih kalau dipakainya seperti apa. Nah, itulah fungsi dari foto lookbook. Jadi jangan sampai foto lookbook itu sama aja dengan foto katalog. Nah, baiknya kira-kira aktivitasnya seperti apa. Nah, ininya yang creative desk-nya untuk pilihan warnanya seperti ini. Kalau mau jualan di DMP juga di marketplace bagusnya juga seperti ini gitu kan. Kan di MP sekarang satu foto satu iklan itu bisa sampai 6 foto. Nanti ada foto utamanya. Foto utamanya boleh foto lookbook atau foto katalog ya. Kalau MP-nya membolehkan menggunakan, ada MP yang harus menggunakan foto yang belakangnya putih kan, foto katalog. Nah, nanti di foto keduanya baru detail, ada lookbooknya, nanti ada pilihan warnanya. Bagusnya seperti ini sehingga orang itu bisa menangkap dengan jelas gitu kan. Oh, ini foto yang barang yang dijualnya.
ini lagi dipakai aktivitasnya, oh ini pilihan warnanya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau yang foto logbook, kalau misalkan tangannya aja yang kelihatan itu masuk logbook nggak? Atau harus sama semuanya seluruh badan? Kalau jualannya kayak model aksesoris gelang gitu ya? Kayak kan saya jualnya cemilan. Jadi Ya. kayak lagi ngambil cemilannya gitu kelihatan tangannya aja gitu. Oh, bisa aja, nggak apa-apa gitu kan. Cuman maksudnya tetap alangkah baiknya juga nanti kan kesan yang ditimbulkannya kalau kesan lagi santai, misalkan orangnya lagi depan laptop atau lagi baca, gitu kan. Nanti ada foto yang fullnya, Iya. foto tangannya nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kesannya oh ini dapat nih buat enak kalau lagi santai, lagi ini ngunyah makanan tersebut. Jadi pada dasarnya nggak apa-apa, cuman jangan semua tangan aja, nanti kesannya malah jadi foto katalog gitu. Kalau logbook itu kan buat aktivitasnya, nanti ini bagusnya kesan yang ditampilkan dari aktivitas dengan membawa produk tersebut atau dengan memakai produk tersebut. Siap. Ada yang lain? Berarti harus angle pengambilannya ya. Kalau misalkan ditambah aksesoris yang lain, misalkan kayak tadi orang lagi buka laptop, kalau misalkan saya nih ada jusnya, nah jusnya yang dipertajam mungkin gitu lah ya. Iya, bisa. Gitu. Kalau jus kan bisa sambil di tempat jusnya Bapak, sambil dipoto orang lagi ngumpul gitu kan. Kadang nggak harus jusnya ditampilin juga nggak apa-apa, Pak. Tapi customer yang lagi kumpul di depan outlet Bapak itu juga bisa masuk ke foto logbook gitu kan. Lagi duduk, lagi nyeruput atau lagi ngantri itu. Yang penting fotonya bagus, maksudnya mengandung unsur-unsur yang tadi gitu kan. Poin interestnya apa? Oh ini lagi ngantri nih, lagi ngantri pesen jus gitu kan. Wah pasti jusnya enak, yang ngantrinya banyak gitu kan. Seperti itu. Kesan penawaran jusnya tersampaikan gitu lah ya. Iya betul. Nah kalau kayak jus itu kan, kalau foto katalognya ya jus aja, jus satu-satu warna jus ini, jus mangga, jus sirsak. Nanti ini foto logbooknya ya lagi diminum, orang lagi santai di tempat ini, seperti itu. Nah kalau jus kan mungkin produknya kan itu juga nggak apa-apa kalau nggak dipisah si akun IG-nya. Cuman kalau kayak baju kan ada baju yang sudah habis tuh, ada produk yang kita udah nggak jual lagi. Nah bagusnya itu dipisah antara akun IG yang katalog sama akun IG kita membangun brandnya kita gitu, logbooknya. Sehingga nanti buat baju-baju atau produk-produk yang sudah nggak dijual di katalog itu bisa di delete, tapi di logbooknya nggak usah karena itu kan udah jadi brand kita gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di marketplace gitu kan, salah satu kunci foto itu adalah ini nih kuncinya, mindsetnya bahwa orang itu tertarik karena perbedaan, karena di-trigger oleh perbedaan. Ketertarikan di-trigger oleh perbedaan. Otak kita itu terbiasa seperti itu gitu kan. Misalkan kayak gini, ketika kita duduk di satu ruangan yang misalkan anak rohi semua nih, anak ikhwan semua gitu kan, satu pengajian, tiba-tiba ada satu anak pang masuk gitu kan, pasti semua ngeliatin. Kenapa ngeliatin? Karena dia berbeda dari kita gitu kan, dari yang ada di sana. Sesuatu yang berbeda pasti men-trigger ketertarikan tersebut. Nah, bagaimana foto itu, ini khusus di marketplace ya, bagaimana foto itu bisa diklik oleh orang lain adalah ketika foto tersebut memiliki perbedaan dari foto-foto yang lainnya. Ini di mana saya kasih contoh. Nah, misalkan ini di situs Bukalapak nih. Misalkan ketika orang ngeklik mencari blues Krilo, wah, keluar. Nah, fotonya sama semua gitu kan. Ketika foto sama semua, maka pembeli itu cenderung akan melihat pertama adalah harga,
Kedua adalah yang terjual kan, yang terjualnya itu yang paling banyak aja lah, yang terlaris yang mana sama harga. Karena fotonya sama semua gitu kan. Ini adalah kecenderungan. Tapi ketika kita melakukan perubahan pada fotonya gitu kan, sehingga tampak berbeda dengan orang lain, dengan saingan kita. Nah, perubahannya bisa seperti ini. Nah, pertama kita bisa memakaikan frame, membuat garis seperti ini. Ada nama ininya, nama akun kita seperti ini. Nah, atau seperti ini. Nah, di mana kita memasukkan unsur seperti free ongkir gitu kan. Kadang di MP itu kan ada free ongkir, di Shopee kita kan ada free ongkir atau bisa COD. Nah, kita tulis aja di fotonya bisa COD, langsung jeblak gitu kan. Itu kan beda. Atau misalkan seperti yang foto yang sebelah sini gratis kacamata misalkan seperti itu. Sehingga orang itu langsung oh ini beda dari yang lain gitu kan. Ya, karena kunci utamanya kan diklik dulu, baru sudah diklik baru orang baca penawarannya seperti apa gitu kan. Dengan diklik, dibaca, ya mudah-mudahan akhirnya terjadi konversi atau transaksi. Misalkan kalau foto ini sama semua, tiba-tiba ada satu aja yang beda, misalkan ininya dihapus, modelnya lebih sendiri, backgroundnya dibikin putih, misalkan, terus ada tulisan gratis apa gitu, atau misalkan bisa COD, nah itu kan menonjol sendiri gitu kan. Sama dengan mindset tadi bahwa kita itu tertarik ketika melihat perbedaan, minimal oh fotonya diklik. Sama kayak gini, kayak kalau kita bermain Facebook Ads juga kan ada yang namanya klik, berapa kali sih orang ngeklik gitu kan. Jadi orang tampil terus diklik. Nah, gambar diklik itu karena menarik perhatian. Biarpun belum tentu juga closing. Nah, closingnya itu tergantung nanti penawaran. Jadi kalau di marketplace bisa ditambahi elemen-elemen seperti itu. Apalagi kalau kita fotonya sama dengan orang lain, misalkan. Syukur-syukur kalau fotonya udah beda, tambah lagi elemen-elemennya, elemen-elemen frame, elemen free ongkir, bisa COD, diskon dan sebagainya seperti ini. Tapi jangan terlalu ramai juga, karena balik lagi karena biarpun foto marketplace seperti ini, tetap kan ada point of interest-nya tadi seperti tadi. Apa yang mau ditonjolkan, sehingga tulisan-tulisan adalah elemen pendukung. Jangan tulisannya ngejar blak gitu kan, malah orang pusing gitu kan. Seperti ini. Oke, ada yang ditanyain buat yang jualan di marketplace untuk fotonya? Sip. Nah, kalau untuk teknik foto katalog, oke, mungkin kita semua udah bisa lah, maksudnya udah tahu lah. Tinggal mau di hanger, simpan di hanger atau dipakai sama orang, berdiri tegap kita foto gitu kan. Untuk logbook itu pakai model. Nah, ini ada salah satu yang namanya flat lie, teknik fotografi flat lie. Flat lie itu sama dengan creative dash, sama dengan ini. Nah, kreatif foto produk creative dash, teknik yang dipakai pada umumnya menggunakan teknik flat lie. Oke. Flat lie adalah teknik fotografi dengan cara membidik objek, baik makanan atau produk, dari atas, bukan dari angle atas. Lurus, boleh bisa lurus 90 derajat dari atas, atau dari atas agak pinggir dikit. Nah, biasanya teknik ini dipakai untuk memperindah feed Instagram. Ya. Hal yang harus diperhatikan dalam foto flat lie adalah gunakan backgroundnya yang simple. Terus komposisinya ingat bisa lure outer seperti tadi, kayak ini kan. Ini jaketnya simpan di tengah, tapi komposisinya ada silang. Itu ditembak dari atas. Terus keseimbangannya jangan sampai elemen-elemen pendukung, kacamata, sepatu dan sebagainya itu memenuhi di sini sehingga orang lose, kehilangan gambar utamanya apa.
Nah, kalau makanan gitu kan, makanan juga sama, banyak orang menggunakan teknik flat lie, dipotret dari atas. Nah, apa yang harus ditonjolkan dari makanan adalah keindahan menu agar yang melihat ingin mencobanya. Kedua, menunjukkan kesegaran dari makanan dan membuat air liurnya mengalir gitu kan. Pengen kabita gitu. Kalau sayuran itu nampak segar dan nikmat, sehingga orang yang melihat foto makanan kita tertarik untuk membeli. Terus menunjukkan keunikan dan rasa yang berbeda. Intinya sih kalau fotografi makanan nggak harus empat-empatnya ada, biarpun bagusnya empat-empatnya ada. Cuman tinggal kesannya yang mau ditampilkan aja apa gitu kan. Bisa 2 atau 3, syukur-syukur bisa 4 gitu kan. Nah, karena materi selanjutnya nanti kita masuk ke editing, gitu kan. Karena sebenarnya fotografi itu kan kita harus banyak praktek nih kalau aslinya gitu kan, kalau kita offline. Nah, saya minta Ibu Bapak untuk 10 menit lah ya. 10 menit mencoba untuk memotret dengan teknik fotografi flat lie seperti ini, sehingga nanti di materi kedua masuk ke editing kita menggunakan foto yang Ibu Bapak pakai untuk diedit. Ada pertanyaan dulu? Editnya pakai aplikasi enggak? Ya, pakai aplikasi di handphone. Soalnya nggak ada aplikasi. Ya, nanti di-download dulu, Bu. Nama aplikasinya Snapseed, itu gratis. Iya. Ini tuh udah ada dulu tuh, cuman kapasitas HP-nya tidak memadai, jadi dihapusin. Oh, tapi itu Snapseed termasuk kecil kok, Bu. Ya, nanti dicoba di-download lagi. Ya, nanti dicoba aja. Yang penting sekarang kita coba bikin aja motret produknya ya. Dua produk ya, maksudnya 2 objek dengan teknik flat lie. Oke. Boleh dimulai gitu ya. 10 menit. Silahkan cari backgroundnya ya, boleh di lantai, yang lantainya putih gitu seperti ini. Kalau ada sesuatu yang unik bisa dipakai gitu kan. Yang penting jangan menutupi produk yang Ibu Bapak pengen tampilkan. Nah, ini seperti ini dipotret di luar ya. Ini pakai kain putih, di bawahnya cahayanya itu pakai cahaya alami outdoor. Nah, seperti ini. Kalau ini udah lebih bagus pakai kain hitam. Tapi jangan seperti ini gitu kan, jangan. Yang penting kita coba aja motret dari atas gitu kan. Nah, kayak ini kita bisa dilakukan di luar pakai kain, kardus atau karton warna pink, warna biru, sehingga membuat unik sendiri. Belum. Oh, maaf belum saya share. Share. Gimana ya share-nya? Ini stop share. Oh, Di atas. Atau share bisa. Nah, ini ya, tadi lupa saya belum di-share screen-nya. Nah, ini dia pakai kain putih, pakai cahaya alami. Nah, ini foto produknya. Kalau yang ini udah lebih modern ya. Pakai cahaya alami dari jendela, cuman dia pakai kain hitam supaya
dapat ininya isolasi objeknya. Nah, kalau yang ketiga dia backgroundnya itu pakai karton biru, karton pink, nah, seperti ini. Tapi semuanya menggunakan teknik yang sama, itu flat line, motretnya dari atas, produknya itu disimpan di bawah. Laptop mainnya udah bisa flat. Bisa. Jadi kan flat line itu nggak harus pure dari atas. Agak miring gitu kan. Itu bisa. Kalau offline mah saya bawa sama background banyak itu, saya bawa peralatan backgroundnya. Saya juga di rumah kan, kalau saya di rumah pakai triplek, tapi triplek teh pakai wallpaper, jadi udah diwaperi wallpaper. Jadi begitu butuh Teman-teman bagi yang udah beres potretnya, nanti bisa dikirim ya foto yang belum dieditnya di link yang telah saya berikan di kolom chat ya. Nanti yang belum diedit hasil teman-teman potretnya kan supaya bisa kita lihat ya hasilnya gitu. Itu linknya sudah saya taruh di chat di room chat Zoom, jadi tinggal diklik aja, nanti tinggal upload fotonya ke sana.
Untuk ini Pak Jejang udah bagus ya, cuman bisa nanti motretnya pakai frame 1:1 nggak Pak? Kan ini kan full ukuran layar handphone ya. Nah, Iya, Pak. kalau ukuran layar handphone begitu nanti masuk ke Instagramnya kan harus di-cut kan, dipotong. Bisa aja sih pakai itu, cuman eh, lebih bagus kita pakai 1:1 gitu Pak. Dicobain dulu Pak. Belum diedit apa-apa, itu cobain aja. Buat nih cempot ya. Eh, udah ini cukup bagus. Nah, cuman agak sedikit ngeblur ya ini ya.
Nah, kalau pakai handphone kan kita dari atas nih. Misalkan kita motretnya dari atas seperti ini. Kita klik dulu si produknya biar fokus si handphonenya tahu bahwa kita mau fokus kemana, klik ya seperti itu. Nah, terus coba menggunakan timer ya 3 detik aja, 3 hitungan timer. Kenapa kalau kita misalkan udah fokus nih, klik, nah, terus kita pijit lagi tombol shoot, nah biasanya ada goyang-goyang gitu kan. Tapi kalau kita pakai timer, misalkan kita udah klik fokusnya di sini, kita komposisikan, terus klik pakai timer. Nah, kita ada waktu untuk menstabilkan si handphone ini, ya. Salah satu tipsnya seperti itu. Tuh. Jadi Oh ya, produk coba lagi itu, bentar. terus setting pakai timer 3 detik, fokuskan dulu, langsung pijit shoot. Nah, kita ada waktu untuk stabil biar dia ngejepret sendiri. Cobain dulu ya. Soalnya saya agak kurang fokus dikit aja. Ya, tipsnya seperti tadi kalau pakai ini, kalau foto flat light coba pakai timer 3 detik aja. Kalau kita pakai tangan kan ada kadang kepleset, kadang ini jadi goyang-goyang buat shoot.
Untuk ini produk cerita tani. Ini yang ingin ditampilkan yang mana nih? Point of interest-nya apa semuanya gitu? Soalnya kalau seperti tadi, ya kalau satu gambar tidak ada point of interest akan membuat orang bingung gitu. Nah, sama ketika saya melihat foto ini bahwa ya juga bingung gitu ya, kesan yang mau ditampilkannya apa gitu di sini. Kalau kesan yang ditampilkan jualan produk ya itu dapat gitu, tapi maksudnya coba foto satu aja, misalkan foto tomatnya atau misalkan foto utamanya misalkan jeruk lemon, produk sampingannya di pinggir-pinggir gitu. Karena ini terlalu general gitu kan, terlalu umum gitu kan untuk produknya. Pilih satu aja dulu Bu, dua misalkan, dua foto jeruk atau foto tomat gitu kan. Nanti tomatnya kan ada yang dipotong sama ada yang enggak. Nah, yang dipotong itu sebagai ornamennya, yang enggak atau yang dipotong sebagai foto utamanya, yang enggak itu sebagai ornamennya. Oh iya. Ya. Kalau semuanya berat bisa ya Pak? Kalau maksud fokusnya itu semuanya gitu. Bisa aja semuanya, cuman jangan seperti ini. Maksudnya kayak dibikin kayak apa itu teh? Kalau kita bawa ke yang sakit apa namanya? Di keranjang gitu apa namanya? Oh iya iya. Ditata dulu maksudnya, nggak usah brek-brek, jadi ditata satu-satu biar kelihatan bagus. Nah itu nggak apa-apa gitu. Sebenarnya juga cuma bagus, cuman lu kehilangan poin aja, kehilangan poin fokus utamanya gitu, ini apa gitu kan maksudnya, yang ditonjolkannya gitu kan, kesegarannya, keberagamannya atau apa gitu. Soalnya ada produk juga kan masih di plastik tuh, jadi sayang gitu kan kalau di plastik dia malah bikin matanya gak enak karena ada pantulan cahaya. Jadi cobain foto satu aja dulu buat latihan, nanti diedit kan buat ngeditan. Cobain aja foto tomat atau foto apa, satu aja satu produk dengan sama kayak gini gitu ya, kayak gini. Ya makasih Pak.
Nah, seperti ini juga, ini kan sayurannya macam-macam, tapi ditata gitu kan, jadi berbentuk gitu. Oh iya. Nah, kalau ini tomat aja kita bisa pakai ornamen seperti ini. Kalau ini kan belum dipotong, nanti ada yang dipotong satu, atau bebas aja kreasinya seperti apa. Oh iya. Kasih Pak. Ya. Untuk foto ini Pak Jejang, kalau saya dari merem membuka mata, yang saya lihat pertama adalah kembang warna hitam, kembang-kembang ini gitu kan, bukan makanannya gitu. Kalau saya lihat di sini, ini posisi kayaknya kayak lebih menonjol si ornamennya kalau foto yang ini. Lebih bagus foto yang tadi gitu. Oh iya ya. Malah kalau seperti ini kan jadi kesannya lebih seperti, maaf ya kalau saya ngelihatnya gitu kan, kayak apa stand apa makanan stand yang kayak di hajatan gitu. Oke, udah semua belum ya? Biar kita masuk ke editing. Tapi nggak apa-apa, Pak Jejang, Cempot dan sebagainya. Kalau misalkan belum sempat motret lagi, kita pakai foto yang tersebut. Nanti kita masuk ke materi editing aja. Buat tadi siapa yang produknya pulsa, nggak apa-apa, coba aja foto voucher, foto itunya, biar latihan ke editing. Nah, editing foto itu kayak kosmetik gitu kan, untuk kecantikan kan. Untuk menambah indah, menambah bagus, tapi jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu kalau di makeup itu namanya menor, orang malah jadi aneh ngelihatnya kalau terlalu berlebih. Terus editing juga bukan merubah produk aslinya, maksudnya jangan sampai produk aslinya warnanya kuning, editingnya berlebihan sehingga menjadi warnanya oranye, karena kadang tampilan di layar handphone itu warnanya kadang suka nggak sesuai dengan aslinya karena beda cahaya gitu kan, beda kerapatan cahayanya gitu kan, cahaya di handphone. Nah, jadi tetap perhatikan bahwa editing itu untuk mempercantik dari konsep yang sudah bagus sehingga jadi tampak lebih bagus tanpa harus menjadi menor gitu kan. Tidak berlebih, jangan juga berlebih, apalagi penggunaan warna, penggunaan kecahayaan, naiknya cahaya, jangan juga terlalu
terang banget sehingga warnanya jadi tidak tampil, malah menjadi bias. Nah, seperti ini kan, ini contohnya. Ini sebelum diedit dan sudah diedit. Nah, sebelum diedit masih flat kan warnanya, setelah diedit warnanya warna si tasnya lebih hitam, kontrasnya dapat gitu kan. Ketajamannya dapat, kesan mewahnya juga dapat gitu kan. Tanpa harus ada editing yang terlalu berlebihan bukan di sana. Nah, jadi fungsi editing itu untuk mempercantik konsep yang sudah cantik. Jadi kalau konsepnya pengambilan gambarnya nggak bagus, ya percuma diedit juga nggak akan terlalu maksimal. Jadi balik lagi ke seperti yang tadi di materi sebelumnya, konsepnya dulu harus jelas, cara pengambilan fotonya semuanya dipikirin, sehingga begitu maksud ke editing itu editing hanya mempercantik aja sesuatu yang sudah bagus secara konsep. Nah, oke, untuk pelajaran editing ini saya biasa pakai namanya aplikasi Snapseed ya. Kenapa? Kalau pakai aplikasi bawaan handphone atau bawaan dari Instagram, ada beberapa yang tidak bisa dipakai, misalkan untuk elemen-elemen tertentu, seperti kalau saya pengen nerangin cuma bagian kanannya aja atau bagian ini aja kan nggak bisa kalau jadi plug aja keseluruhan gambar kalau Instagram. Nah, bagusnya di Snapseed itu bisa per bagian gitu kan, kayak kita menggunakan komputer aja gitu. Bagian sini yang diterangin, bagian sini yang enggak, itu bisa pakai Snapseed. Nah, ada satu lagi yang bagus namanya Canva gitu kan. Cuman kalau Canva itu berbayar. Kalau Snapseed itu masih gratis. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mendownload dulu aplikasi ini di Play Store-nya masing-masing ya, di handphonenya masing-masing. Silahkan di-download dulu. Di Snapseed itu kita bisa melakukan banyak hal ya. Melakukan terang gelap juga nggak keseluruhan gambar, tapi bisa per bagian gitu kan. Kita bisa menyeleksi per bagian. Melakukan ketajaman warna juga bisa per bagian, ketajaman gambarnya, kemiringan, distorsi, motong gambar, perbaikin spotnya, bikin pinch gitu kan. Jadi kalau saya selalu pakai ini Snapseed. Oke, silahkan di-download ya. Kalau sudah di-download bisa dibuka foto yang tadi sudah diambil. Fotonya di galeri kita buka dulu, lalu klik tombol sharing seperti ini. Nah, terus cari Snapseed sehingga nanti fotonya tampil di tampilan Snapseed seperti ini. Oke. Semuanya paling sekitar 5 menitan. Udah, Pak Jajang ada aplikasinya? Jempot? Yang lain? Aduh, Kang, nggak bisa nge-download, memorinya penuh. Ada lagi. Jadi kalau belum bisa lihat aja dulu ya. Nanti gampang sih, ini gampang tinggal ya. Iya, ini dulu materi nanti. Kalau udah biasa, iya. Kalau udah biasa. Ini juga pernah ada sih, pernah dulu moto pakai ngedit pakai Snapseed. Ada dulu teh, tapi nggak tahu masih ada nggak atau nggak tah. Oh iya. Dihapus-hapusin barusan, abisnya nggak bisa moto. Untuk yang belum pernah nyoba aja lah, kita silakan download, terus kita ini. Sebenarnya gampang lah, zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Kalau saya zaman dulu, kalau pengen ngedit foto dan sebagainya harus masuk ke Photoshop gitu kan. Photoshop dengan tombol yang sekian banyak gitu kan, yang nggak bisa satu kali pertemuan gitu kan. Kalau ini, kalau ibu bapak sudah biasa mempercantik gambar pakai Instagram atau bawaan handphone, masuk ke Snapseed juga tinggal ini kelebihannya ini, langsung cepet bisa lah, saya yakin. Oke, kalau sudah dibuka, nah di tampilan Snapseed di bawahnya ada otomatis ya, sama kayak di Instagram kan ada otomatis dulu tuh, sebelum ke option satu-satu kita bisa pakai pop,
smooth, portrait gitu kan, itu udah jadi semua. Atau kita bisa edit dari awal gambarnya kan? Atau kita pakai yang otomatis dulu kemudian edit per bagian. Oke, kalau gambarnya udah di load di itu, kita masuk ke menu tools. Nah, terus buka ini sub bagiannya namanya tone image di atas di samping kiri ya. Dari tools ke tone image. Nah, dari tone image ini kita bisa klik yang ada di lingkaran merah. Nah, nanti keluar lagi opsi-opsinya gitu kan di tone image ini. Seperti ini. Dia bisa ada brightness, ada kontras, ada saturasi, ambience, highlight, shadow, kehangatan atau warm. Ini adalah fitur dari tone image. Ya. Kita bisa lihat di sini adalah fitur-fitur dari Snapseed itu kalau menurut saya lengkap sekali gitu ya. Dan yang paling penting itu gratisnya itu nggak seperti Canva. Canva juga ada versi gratis, ada versi berbayar gitu. Cuman yang bagusnya Snapseed adalah yaitu ini gratis gitu kan. Biarpun untuk membuat komposisi penggabungan antara gambar dan tulisan gitu kan, tulisan macam-macam quote itu pasti lebih bagus Canva karena Canva emang keunggulannya di sana. Gitu. Jadi kalau saya biasanya perbaiki dulu gambarnya, perbagus dulu gambarnya di Snapseed, nanti untuk membuat komposisi antara gambar dengan teks, gambar dengan quote, dengan caption, untuk memasukkan tulisan-tulisan, baru saya masuk lagi ke Canva. Oke, kalau sudah masuk, kita coba misalkan menu ambience. Nah, diklik di ambience-nya. Cari ke bawah, nanti ada ambience. Di tone image ada ambience. Ambience itu maksudnya adalah kerapatan warnanya gitu kan, apakah ke warnanya ke terlalu terang, warnanya agak sedikit dipudarkan atau sedikit dipadatkan, ambience-nya seperti apa. Nah, cara mengurangi dan menambahkannya gitu kan, ambience itu di atasnya nih di sini. Bisa di sini di atasnya. Setelah klik ambience itu di atasnya nih ada yang garis biru. Nah, itu bisa kalau ke kiri untuk mengurangi ambience-nya, kalau ke kanan untuk menambah ambience-nya. Silahkan disesuaikan dengan foto Bapak Ibu. Kira-kira enaknya apa gimana? Kalau digeser ke kanan akan menambahkan efek ambience-nya. Jadi kalau yang terang akan sedikit lebih gelap, yang gelap akan sedikit lebih terang sedikit gitu kan. Jadi kontrasnya beda dengan kontras. Kalau ambience itu lebih ke warna, kalau kontras lebih ke terang gelap. Nah, kalau ambience itu ke terang gelapnya warna gitu kan. Yang terang akan lebih rapat warnanya, yang rapat dia akan lebih terang. Oke. Nah, kalau kita pengen melihat perbedaannya nih, misalkan Bapak Ibu sudah melakukan brightness satu tool, tadi tuh bagus mana nih, kita pengen tahu before afternya, tinggal klik yang merahnya. Nih, yang merah. Jadi tinggal klik, oh tadi seperti ini, setelah saya tambahin jadi seperti ini. Nah, gitu. Enaknya di Snapseed itu seperti itu gitu. Jadi kita bisa melakukan preview dari yang sebelumnya sama sudahnya, itu tinggal klik yang di sebelah sini. Before sama afternya. Yang merah, tombol merah. Nah, sini kan kita lihat
Sebelumnya, before, afternya. Warna resolve-nya yang agak lebih gelap, kuningnya. Kalau kita tambah ambience-nya ditarik, ditambahin, dia menjadi lebih terang. Sementara yang warnanya pias, dia menjadi lebih padat. Oke, silakan tambahkan dan dikurangi sesuai dengan seleranya. Jangan lupa diklik tombol yang merah ini untuk melihat before sama afternya. Kira-kira masih kurang atau enggak, atau kelebihan. Jangan terlalu berlebih juga, ingat jangan sampai menor gitunya. Jangan sampai merubah warna. Kalau baju nih, terutama nih bajunya dari kuning terlalu digeser naik, bisa berubah jadi kuningnya beda, jadi kuning apa namanya, dari kuning misalkan dari pink nih, dari pink berubah jadi rose, pink rose, atau berubah jadi dusty gitu kan itu beda-beda tipis kalau di layar. Tapi kalau begitu nyampe ke tangan pembeli kan, ini di fotonya dusty kok, pinknya jadi rose, nah bisa jadi berabe juga. Nah terus ini coba ke kedua nih, ke highlight. Nah, dari ambience, nah di bawahnya ada highlight. Kan diklik sama seperti tadi, cara menggesernya di atas, ke kiri dikurangin, ke atas di ini. Bagian yang putih akan lebih gelap, yang gelap ini. Kalau ini highlightnya silahkan. Kalau ambience itu lebih ke tebalnya warna seperti saya tadi bilang. Kalau highlight itu ke cahayanya, kayak cahaya yang lebih terangnya. Kalau ke kiri di minus, maka cahaya yang terangnya akan lebih diredupkan. Kalau ditambah maka akan lebih terang lagi cahayanya. Yang sudah terang akan lebih terang lagi. Perbedaan highlight sama brightness, jika brightness itu akan mempengaruhi seluruh bagian foto, gitu kan. Kalau brightness ditambahkan, maka yang gelap juga akan terang, yang terang tambah terang. Kalau highlight, yang bagian yang terangnya aja atau bagian-bagian yang putih gitu kan, yang akan lebih diangkat, lebih diterangin lagi. Itu bedanya brightness sama highlight. Oke, dari highlight kita coba ke bawah ke fitur shadow. Sama dengan tadi, kalau highlight bagian yang terangnya, kalau shadow bagian yang gelapnya. Nah, shadow hanya mempengaruhi bagian yang gelapnya. Nah, ini kan, nih dia masih pias warnanya. Begitu shadow-nya ditambahkan, bagian gelap akan menjadi gelap sehingga kontrasnya dapat gitu. Nah, bedanya highlight, shadow sama kontras. Kalau kontras itu keseluruhan gambar, kita tarik kontrasnya naik bersamaan. Kita tarik turun, kontrasnya turun bersamaan. Nah, kalau ini kita pisah. Jadi kita ngatur sendiri nih. Bagian terangnya kita naikinnya berapa di highlight, kalau shadow kita turuninnya berapa. Nih, kalau ditambahin bagian shadow-nya, misalkan kita tarik ke kanan ditambah 30, bagian gelapnya akan lebih terang. Kalau yang ini kita tarik ke kiri, dikurangin shadow-nya minus 31, yang gelap menjadi tambah gelap. Seperti ini. Nah, satu lagi adalah saturation. Oke, kalau shadow-nya sudah, kita masuk ke saturasi ya, saturation. Nah, kalau saturasi ini untuk menambah kepekatan warnanya. Yang kuning akan lebih kuning, yang coklat akan lebih coklat, gitu kan. Klik saturasi. Nah, oke, balik sama seperti tadi, jangan terlalu berlebihan juga sehingga merubah warna aslinya, gitu kan. Sesuaikan dengan foto masing-masing. Ya, saturasinya.
Kalau ditarik ke kanan nanti kuningnya tambah kuning cerah gitu kan, sehingga merubah malah jadi aneh. Kalau makanan nantinya jadi lebih aneh, jadi aneh. Sama dengan make up jadi menor istilahnya. Naikin aja warnanya sedikit. Kalau saya biasanya kalau saturasi itu dinaikinnya antara 10 sampai 15 aja. Itu sudah cukup gitu. Kenapa? Karena layar handphone sendiri itu udah luar biasa naikin saturasi warna gitu kan. Sangat berbeda antara kita motret pakai handphone jepret. Nah, tapi si hasilnya kita belum olah nih. Terus kita lihat di layar komputer, biasanya akan lebih pucat. Kalau di handphone kan lebih bagus tuh warnanya. Karena di handphone udah dinaikin lagi. Makanya kalau fitur saturasi itu jangan terlalu berlebihan juga. Oke, saturasi tadi highlight, bedanya highlight, kontras, ambient. Nah, kalau ini warm. Warm itu adalah, jadi ada dua warm ya. Apa aja warm? Suhu, ada dua suhu gitu kan kalau di digital imaging. Suhu hangat sama suhu dingin. Suhu hangat diwakili oleh warna kuning merah untuk kehangatan. Suhu dingin diwakili oleh warna biru. Nah, kita mau kesan apa yang ingin ditampilkan? Nah, kita klik warm. Kalau kita tarik ke kiri minus, nah itu akan menjadi lebih biru, lebih pucat. Nah, kalau warm ditarik ke kanan, dia akan lebih hangat, gitu kan? Nah, ini gunanya buat apa? Nanti misalkan kalau ke bagusnya misalkan ke kayak Pak Jejang nih, makanan-makanan yang kita pengen menampilkan apa ya, kesegaran, dingin. Nah, bisa ditambahin warmnya ke biru sedikit, gitu kan? Tapi untuk makanan-makanan yang buah-buahan kita bisa tambahin warmnya gitu seperti ini. Jadi bedanya warm itu, fitur warm itu ke kanan itu untuk kehangatan, ke kiri diwakili oleh warna biru untuk lebih ke cold, gitu kan? Suhunya lebih dingin. Oke, silakan ditambahi di gambarnya. Jangan berlebihan juga biar objek menjadi tidak natural. Nah, untuk fitur brightness sama kontras itu kalau bagi saya pribadi itu sangat jarang digunakan. Kenapa ya? Seperti yang tadi saya bilang, kalau brightness itu kita tarik ke kanan, cerahnya seluruh aja keseluruhan. Kita tarik ke bawah, gelapnya gelap keseluruhan. Beda kalau kita pakai ambience, highlight sama shadow itu perbagian, jadi lebih enak ngaturnya. Highlight terangnya aja, oh terangnya segini. Kalau shadow gelapnya aja segini gitu. Beda kalau kontras. Nah, kalau kayak di fitur IG kan di Instagram kontras, ya kontras berarti kan keseluruhan gambar. Nah, di Snapseed itu bisa perbagian. Highlightnya kita terangnya segini, shadownya segini, ambiennya segini. Seperti itu. Itu enaknya kan bisa dipecah gitu. Oke, kalau semua sudah nampak bagus, sempurna warnanya, ketajamannya dan sebagainya, kita bisa klik ini untuk selesai. Nah, beda dengan tadi ya. Kalau tadi saya cari dulu. Nah, kalau melihat before afternya, kalau perbagian ambience, nah kita tinggal klik di sini kan. Misalkan kita udah highlight, udah diturunin, pengen melihat before afternya, tinggal klik di sini. Tapi kalau kita sudah mengklik selesai, pengen melihat secara keseluruhan before sebelum fotonya diedit sama sekali, nah, tinggal tekan aja bagian pada layar HP di sekitar fotonya, tinggal tekan, nanti keluar, oh sebelum dieditnya seperti ini, dan sesudahnya tinggal dilepasin lagi, jarinya diangkat lagi seperti ini, seperti itu. Oke, tadi kan, nah, kalau tadi cahaya sama warna. Kalau ketajaman gambarnya kita pakai
struktur namanya. Tool details nih di sini nih. Yang segitiga. Oke, bisa diklik. Nah, di sini ada opsi, ada struktur sama sharpening. Bedanya kalau struktur itu ketajaman di pinggir-pinggirnya gitu kan, di pinggir-pinggir objek gitu kan. Kalau misalkan kayak resolve berarti pinggir-pinggir resolve-nya. Nah kalau sharpening itu ketajaman keseluruhan gambarnya, Oke. Kalau dikurangin maka gambar akan semakin soft, semakin lembut. Kalau ditambahin maka gambarnya akan semakin tajam. Kalau terlalu berlebih akan semakin kasar sehingga detail-detailnya malah jadi hilang. Sehingga detailnya makin terlihat tapi detailnya itu kasar. Beda kalau dikurangin, gambarnya semakin lembut, detailnya semakin hilang. Oke, silakan tambahkan sesuai selera. Yang penting ketajamannya cukup enak dilihat. Nah, kalau sudah, nah sekarang nih. Kan seperti tadi saya bilang bahwa salah satu keunggulan dari Snapseed itu kita bisa menyeleksi per bagian aja. Nah, ini toolsnya di sini nih, namanya selective. Jika kita ingin mengedit salah satu bagian atau makanannya aja, maka pilih tool selective. Nih. Kalau udah diklik, nah misalkan di sini, tekan gambar yang akan dieditnya. Kita brush gitu kan, kalau istilah di fotonya kita pakai tangan kita di brush, misalnya kita pengen resolve-nya aja nih yang terpengaruh sama tone image sama editing kita, maka kita pakai jari seperti ini di bagian resolve-nya aja, sehingga nggak semua gambar yang terkena efek dari editing. Nah, kalau sudah diarsir, udah di brush, ada 4 nih, kita bisa brightness, bisa kontras, bisa saturasi atau struktur atau ketajamannya. Jika ingin menambahkan brightness, tinggal geser ke kanan. Kalau pengen digelapin, tinggal geser ke kiri. Nih, langsung berubah kan dari kanan, kiri. Jadi yang berubah cuman resolve-nya aja gitu. Itu enaknya Snapseed itu. Bersama kalau kita pakai Photoshop. Nah, struktur itu untuk ketajamannya, lebih tajam lagi gambarnya. Saturasi biar warnanya tidak terlalu berlebihan. Ya, jadi penggunaannya saya balik lagi nih. Kalau udah diklik selektif gambarnya, nah tinggal menggunakan jari, nanti si area yang kita pilih akan berubah menjadi merah, berarti area itu yang akan kita edit. Nah, ini hasilnya. Nah, kan tadi kan saya bilang bahwa gambar itu harus ada point of interest gitu kan, foto utamanya gitu, apa yang kita tonjolkan. Nah, salah satu cara untuk mengisolasi gambar agar mata pembeli atau mata orang yang melihat langsung tertuju kepada gambar yang pengen kita tonjolkan, salah satunya bisa menggunakan teknik vignette gitu. Vignette itu tuh menambahkan gradasi gelap terang pada pinggir foto. Jadi foto-fotonya pinggir-pinggir fotonya kita bisa gelapin dikit. Nah, itu namanya vignette di sini. Ini misalkan yang terangnya resolve-nya simpan sebelah sini, nanti area di luar yang bulatan ini akan menjadi lebih gelap lagi. Nah, seperti ini. Tapi ini terlalu gitu kan. Saya tarik sampai sini sehingga gelapnya terlalu. Oke. Silahkan ditambahkan secukupnya aja. Nah, di dalam menu vignette itu ada namanya inner brightness sama outer brightness. Nih, seperti ini.
Nah, setelah ini ditambahin dengan vignette, kita lihat bahwa bagian di luarnya menjadi lebih gelap sehingga mata yang melihat langsung benar-benar tertuju sama resource-nya. Setelah resource-nya, kesan yang ditampilkan baru orang bakal melihat ke sekeliling fotonya. Nah, yang bawah lagi kita bisa nambahin nama teks. Ada macam-macam di sana teksnya. Kita bisa buat watermark. Nah, sini ada fitur teksnya juga macam-macam, biarpun tidak sekomplit Canva, tapi ini masih ya lumayan lah, bagus lah untuk menghiasi feed Instagram kita gitu kan. Tapi saya nggak suka contohnya. Silahkan dikasih watermark. Ini untuk mengganti font di sini. Pilih warna yang kontras. Nah, jadi kalau kita ngasih teks, watermark atau caption, maka si teksnya harus berlawanan dengan backgroundnya, jangan sama, nanti orang membacanya susah. Gitu kan. Seperti ini, kalau backgroundnya warnanya putih, teksnya juga dengan putih. Kita pakai hitam atau pakai merah agar mudah dibaca. Edit teks dengan cara diklik di gambarnya. Misalkan di sini tinggal diklik, nanti kita tulis apa yang caption ataupun watermark. Teks yang setelah diedit bisa dibesar kecilkan dengan 2 jari ya. Seperti kita membesarkan kalau kayak di foto handphone itu kita bisa besar kecilkan kayak gitu. Kayak dicubit. Jika teksnya pengen dirubah sedikit transparan kayak watermark, kalau kayak watermark kan sedikit transparan. Nah, bagian yang bawah ini udah di bulletin. Tinggal kita tarik ke kiri atau ke kanan. Oke, nah ini adalah foto aslinya. Ini adalah foto yang sudah di tune up, tune image, detail, selective, vignette, test semuanya oleh Snapseed. Bisa dilihat kan di sini lebih bias, foto asli, gitu kan? Di sini highlight shadow-nya dapat, ketajaman gambarnya dapat, ada vignette di sini dapat. Orang melihat langsung tertuju pada resolusinya ke sini. Sip, ada yang ditanyain dulu? Ibu kemana, Pak? Ya? Ibu di rumah aja, Pak. Belajar. Gimana Pak ya? Ya. Ya. Ada Kang Wildan. Ya, saatnya ketinggalannya ada banyak. Ini teh tadi baru pulang, jadi tadi sempat buka, tutup lagi karena di jalan. Ini ada rekamannya nggak ya? Saya ingin ngikutin gitu kan. Ada nanti rekamannya biasa di-upload di YouTube. Ya, ini juga ngikutin, jadi rada kabur gitu kalau nggak dari awal ya. Nanti ada rekamannya, Bu. Oh ya, siap. Nuhun. Iya. Oke, kita lanjutlah dikit lagi ya. Tadi kan baru warna, gelap, terang, vignette. Nah, kalau ini sebenarnya sudah umum ya di aplikasi bawaan handphone juga ada untuk kita merotate atau memutar kalau gambarnya misalkan terlalu condong ke kiri itu bisa diputar. Nah, di Snapseed juga sama sih. Ini yang kita mainin ini rotate. Nah, itu untuk memutar. Seperti ini kalau gambarnya kurang lurus seperti itu. Sehingga nggak miring. Oke, ini udah dirotasi, dirotate.
Nah, atau bisa juga ada perspektif namanya. Nah, ini kalau kayak di IG, di aplikasi bawaan handphone nggak ada kan, adanya muter aja gitu kan. Kalau perspektif sama di sebelah perspektif namanya ada expand, itu nggak ada gitu kan. Nah, perspektif itu ada 4, ada child gitu kan, tilt menoleh, objeknya agak dimiringin sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Nah, nanti ada bagian kosong-kosong ini kan, hitam-hitam ini, begitu kita klik OK, ini akan terisi sendiri nih bagian ininya. Enaknya seperti itu. Kalaupun kita memutar seperti ini, ada bagian hitam, nanti juga otomatis akan menambah sendiri bagian yang kosong hitam ini. Nah, tadi ada tilt, ada scale. Scale merubah ukuran menjadi lebih kecil atau lebih gepeng, atau bisa nanti lebih besar. Misalkan kita motret nih, ada yang namanya distorsi. Oh, agak lebih panjang dari aslinya. Nah, kita bisa kecilin pakai scale. Seperti ini. Atau lebih dempek gitu kan, kita bisa panjangin. Kalau model nih sama nih, kayak model. Saya sering pakai ini buat model. Misalkan kalau model kita mau turun dari bawah, saya nggak ada itunya. Kan lebih bagus kan model itu jadi kelihatan lebih tinggi. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Lebih jenjang, kakinya lebih panjang, lebih slim, bisa pakai ini, bisa pakai scale ini gitu kan. Terus jangan jadi berlebihan, nanti malah jadi aneh ini kakinya kenapa. Nah, kalau free itu bebas, kita putar-putar seperti itu. Nah, ini hasil fotonya sudah dirubah menjadi oleh perspektif. Oke, aslinya seperti ini seperti ini. Gelap terangnya sama seperti tadi yang bahasan pertama. Ya mungkin ini ada Snapseed itu yang sering saya pakai gitu kan. Selanjutnya kalau udah ngerti, kesananya ada masih banyak lagi toolsnya gitu kan. Yang merupakan tool untuk ada vintage, ada membuat hitam putih, ada HDR. Malah yang lebih bagus dari ini adalah dia, misalkan kita satu gambar nih, kalau dalam istilah fotografi ada yang namanya dua gambar disatuin. Misalkan kita udah ngedit nih, satu gambar terang, satu gambar gelap, satu gambar biasa, satu gambar lagi biasa. Itu kita bisa satuin semua itu gambar itu, sehingga cakep. Nanti gelap terangnya cakep sekali gitu kan. Nah, kalau di Snapseed itu bisa. Kita pengen tambahin sedikit butiran gitu kan, macam-macam lah. Tapi untuk ngedit tunes image itu ya cuman itu gitu kan. Shadow, highlight, ambience, saturasi, sama tadi vignette, sama tadi untuk rotate. Oke. Terakhir ada pertanyaan lagi? Kalau bisa ya praktek lebih matang aja. Oh iya. Kalau bisa sih, kalau saya bukan kalau bisa ya, silakan Bapak Ibu dan Pak Jajang gitu kan. Bapak Jajang, Bu Imas semuanya, kalau ini yang sudah dieditnya gitu kan, tidak harus menggunakan Snapseed ya, tidak harus menggunakan Snapseed. Kalau Ibu Bapak pengen apa, yang ada nih aplikasi yang lebih bagus gitu kan, misalkan kayak Lightroom gitu kan, biarpun berbayar. Saya biasanya pakai Lightroom ya, silahkan. Tapi yang pasti silahkan foto sendiri pakai tadi teknik flat lay ya. Nah, nanti silahkan upload ke dikirim ke Pak Wildan. Nah, biar saya cek untuk nanti. Kalau lebih bagus lagi misalkan silahkan diupload di IG-nya masing-masing biar saya lihat. Ya, di IG ya. Ya, nanti juga materinya silahkan di-download materi yang tadi sama ini buat ini.
Oke, jadi tadi ya untuk tugasnya kita sambil mengaplikasikan juga terhadap produk yang sedang dijalani oleh teman-teman semuanya. Mungkin tadi ada beberapa ya masukan dari Om Ian ya terkait mungkin nanti cara angle-nya, kemudian cara ngeditnya, ibaratnya tadi seperti yang telah disampaikan, kayak pakai make up gitu. Jadi si warnanya itu jangan terlalu over ya Om ya, yang terlalu over. Jadi harus natural tetap ada, tapi cakep. Nah gitu kan, natural tapi cakep gitu. Jadi memang tidak akan bisa sekali jadi. Jadi harus beberapa kali dicoba. Ya kayak misalkan saya pribadi suka foto makanan gitu ya. Kemudian diedit, nah, kayak gitu. Buat dijadiin Instastory, supaya nanti pada saat dijadiin Instastory tuh, orang-orang pada nanya, ini makanan di mana sih? Kok kayaknya enak banget? Gitu. Nah, itu kalau makanan, kalau misalkan pakaian kan, pakaiannya bagus banget nih, belinya di mana? Nah, jadi untuk mengundang para calon pembeli ya gitu, walaupun kita tidak menggunakan kamera-kamera yang profesional seperti DSLR ya ataupun mirrorless gitu, kita hanya menggunakan handphone, jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan perangkat yang ada ya. Jadi apa akan lebih bagus lagi memang menggunakan kamera profesional ya seperti tadi disampaikan oleh Om Ian gitu, supaya ya hasilnya pasti akan terlihat beda antara kamera profesional ya dan dari kamera handphone ya. Jadi nanti tugasnya kita tetap belajar, tetap diaplikasikan hasil pembelajaran yang tadi, diupload ke sosmed penjualan masing-masing ya, khususnya Instagram. Nanti kita akan lihat dari sana gitu. Ya nanti saya akan forward ke Om Ian juga akan sambil melihat, memantau gitu ya. Hasil dari materi yang telah di-sharing oleh Om Ian ya. Ada pertanyaan mungkin terakhir? Cukup? Oke, cukup. Oh iya, saya ingin menyampaikan nih